Tidak berhenti melakukan kejahatan. Bab 229. Prawira terkejut. Dalam seketika teringat dengan wanita yang dikatakan Jen. Wajahnya dalam seketika menjadi sangat buruk, menggigit gigi dan berkata, "Adik sepupu, aku sarankan kamu sebaiknya jangan mengungkit wanita itu di hadapanku." Sekarang dia bahkan ingin menghabisi si wanita keji itu. Asalkan memikirkan dirinya yang dikurung dan juga ditertawai oleh teman-temannya, emosinya langsung membara. Kalau sekarang Darlin muncul di hadapannya, dia pasti akan membiarkan si keji itu merasakan neraka dalam kehidupan sesungguhnya. Jen sangat puas dengan reaksi Prawira, ingin berkata lalu berhenti lagi, menarik perhatian Prawira. "Adik sepupu, aku tahu masalah ini bukanlah salahmu. Kamu juga tidak perlu merasa bersalah. Ada apa kamu bisa mengatakannya saja?" Di dalam hati Prawira, walaupun Jen seperti seekor angsa yang angkuh, tapi tidak peduli bagaimanapun hubungan mereka sangatlah dekat. Posisi pistol tentu saja menuju pada orang luar, dan dia adalah kakak sepupunya. Jen tidak mungkin mencelakainya, kan? Yang Jen tunggu adalah ucapan Prawira ini. Mendesah dan berkata, "Kamu tahu, aku dan Yos sedang berpacaran. Dia begitu membantu Darlin karena demi kehidupan yang lebih baik, Darlin meniduri Yos. Kakak sepupu, aku sangat sedih." "Apa? Si keji itu bahkan berani merebut pacarmu?" Prawira dari awal sudah mulai curiga. Yos adalah pacar adik sepupunya. Mana mungkin membantu si keji itu? Ternyata karena ini. Baiklah, si keji itu terlihat begitu keras di hadapanku. Ternyata juga adalah pelacur. Darlin merasa dirinya tidak lebih tampan, kaya, atau merendahkannya. Benar-benar dendam baru ditambah dengan dendam lama, membuat Prawira marah dan menendang pintu mobil. Terdengar suara alarm dari mobil Jen. Jen buru-buru menutup suara itu, berpura-pura perhatian menenangkannya. "Kakak sepupu, kamu juga tidak perlu marah. Aku juga tidak menduga dia seperti itu. Yos tentu saja tidak bersedia. Namun, seorang wanita yang memberikan dirinya pada seorang pria. Pria tentu saja akan memiliki reaksi, kan?" Jen berpura-pura bersikap baik, hanya ingin Prawira mengerti. Sebenarnya Darlin hanyalah seorang wanita rendahan yang bisa ditiduri hanya dengan membuka kaki. "Adik sepupu, kamu jangan berkata lagi. Aku pasti akan membantumu membalas dendam ini. Di mana rumah si keji itu? Apakah kamu tahu? Dasar, aku pasti akan membuatnya menyesal." Prawira tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Ditambah dia mengetahui Darlin juga adalah wanita murahan. Api di hatinya pun semakin membara. Teringat Darlin mengalirkan air mata di tubuhnya dan membantah. Dia merasa adiknya pun sudah bangkit. Kalau dia bisa menangkap wanita itu, dia pasti akan langsung menghabisinya. "Kakak sepupu, jangan. Kamu barusan keluar. Kalau terjadi masalah lagi, Tante akan khawatir." Cara bicara Jen sangat memiliki trik. Setiap kata membuat dirinya terlihat begitu bersih. "Tenang saja. Kakak tahu harus melakukan apa. Kamu hanya perlu memberitahukan dia ada di mana. Itu saja." Kebetulan sekarang dia juga tidak bisa sembarangan bergerak di luar. Apapun tidak banyak, waktu pun tidak banyak. Kali ini dia tidak akan membiarkan si keji itu melarikan diri dan juga ingin membawa teman-temannya pergi bersenang bersama-sama, agar Darlin menyesal sudah melakukan kesalahan padanya. Tapi ini tidak terlalu baik, kan?
Jen berpura-pura ragu. Tidak apa-apa, adik sepupu, kamu katakan saja. Aku tidak akan mengatakan kalau kamu yang mengatakannya. Dan bukankah aku juga harus mengatakan masalah terakhir kali padanya dengan jelas? Kamu tenang saja, aku tidak akan terlalu keterlaluan. Prawira menepuk dada dan berjanji. Dia tentu tidak akan terlalu keterlaluan. Dia hanya ingin Darlin berlutut di lantai dan menjilat kaki dan sepatunya, lalu menyiksanya mati-matian. Barusan bisa menghilangkan emosi dalam hatinya. Jen melihat tatapan Prawira yang penuh dengan emosi. Dia pun mengerti kalau Darlin jatuh ke tangannya, pasti tidak akan muncul hidup-hidup. Dan dalam prosesnya, Darlin pasti akan sangat tersiksa. Memikirkan pemandangan itu, dia pun merasa sangat senang. Berpura-pura keceplosan dan mengatakan alamatnya. Alamat itu tentu adalah alamat apartemen Darlin. Jen juga berpura-pura seperti sudah melakukan kesalahan. Kakak, tidak bisakah kamu berpura-pura tidak mendengarnya? Adik sepupu, kamu sudah terlalu baik. Kamu tenang saja. Kakak tahu batasan. Sudah begitu malam, cepatlah pulang. Sekarang Prawira sudah tidak sabar ingin pergi membalas dendam pada wanita keji itu. Dia sudah beberapa hari tidak menyentuh tubuh wanita. Adiknya yang dari awal sudah terus bergerak dan ingin melampiaskan. Aku mengerti. Jen pun menjadi seperti wanita patuh. Mobil di depannya sudah dipindahkan. Saat Prawira pergi, tidak melihat senyuman puas di wajah Jen. Darlin, aku ingin melihat siapa yang masih bisa datang membantumu sekarang. Begitu Jen pergi, teman-teman Prawira pun tidak senang. Dari jendela mobil, mereka sudah melihat kalau Jen adalah wanita yang sangat cantik. Tubuh dan tatapan itu bahkan membuat air liur mereka hampir mengalir keluar. Mereka saja belum sempat menyentuhnya dan orangnya sudah pergi. Bukankah ini sudah terlalu tidak memandang mereka? Kak Prawira, adik sepupumu itu begitu seksi. Membiarkannya pergi begitu saja. Bukankah sedikit keterlaluan? Makanya masih belum melihatnya sampai puas sudah pergi begitu saja. Kak Prawira, kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimana kalau kamu memperkenalkan adik sepupumu itu pada kami? Prawira dengan tidak senang melihat mereka, dengan bangga dan angkuh menjerit. Kalian segerombolan otak babi, diamlah. Apakah kalian tahu siapa adik sepupuku itu? Adik sepupumu, bukankah adalah adik sepupumu? Apakah adalah wanitamu? Tiba-tiba diteriaki, mereka pun merasa tidak senang. Prawira tidak menghiraukan mereka. Semuanya adalah ikan kecil. Walaupun dia terlihat sombong, tapi tidak mengatakan hubungannya dengan keluarga Jen. Pertama, keluarganya pernah memperingatinya. Yang kedua adalah akan mempengaruhi prestasi politik Jerome. Mungkin kakeknya juga tidak bisa melindunginya. Tapi sekarang tidak apa-apa. Tidak perlu mengungkit keluarga Jen, juga bisa membuat orang-orang ini terkejut. Dia menjelaskan tenggorokannya, menjelaskan dan berkata, "Aku beritahu kalian. Pacar adik sepupuku ini adalah pimpinan kantor pengacara Hercules, Yos. Kalian sebaiknya tahu diri. Jangan salahkan aku tidak memperingati kalian." Mengungkit Yos, mereka pun tidak bisa mengatakan apapun lagi. Sekarang, siapa yang tidak mengetahui seberapa hebatnya Yos di kota Leidong? Tidak hanya harganya yang mengejutkan, bahkan relasinya juga sangat tidak tertebak. Pokoknya semua hot news, surat kabar, dan televisi tidak luput dari bayangan Yos. Mereka yang tidak begitu kaya
bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Prawira. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan Yos. Walaupun begitu, mereka tetap merasa tidak senang. Mereka semua adalah anak orang kaya, sangat mementingkan wajah, dan berkata, "Kak Prawira, bagaimanapun malam ini kami sudah mengorbankan nyawa menemanimu bermain. Sekarang satu bayangan wanita juga tidak terlihat. Bukankah ini sedikit keterlaluan? Kak Prawira, kamu juga bukannya tidak tahu betapa menegangkannya keadaan sekarang. Kami melawan ucapan keluarga dan keluar bermain denganmu.